Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Boyolali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran secara daring. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang materi ruang lingkup biologi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu memahami tentang ruang lingkup biologi, kemudian menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Untuk tujuannya nanti ada 3. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah tujuan pembelajaran afektif. Ini siswa dapat mengubah perilakunya untuk mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah dalam melakukan percobaan dan berdiskusi di dalam kelas. Kemudian tujuan pembelajaran kognitif, siswa dapat, ini tujuan yang kedua ya, yaitu tujuan pembelajaran kognitif. Siswa dapat merinci prosedur keselamatan kerja. Siswa dapat menganalisis cabang biologi serta manfaatnya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ruang lingkup biologi. Adapun tujuan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran psikomotorik. Ini siswa dapat mendemonstrasikan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Siswa dapat membuat tabel data hasil observasi. Siswa dapat merancang penelitian sederhana nantinya ya. Kemudian dapat menggunakan rancangan penelitian yang telah dibuat untuk praktikum di laboratorium ataupun praktik di lapangan. Nah, coba kalian perhatikan gambar tentang penerapan biologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silahkan dicermati sebentar gambar atau foto yang ada. Nah, dari situ nanti sebagai materi pertama di kelas 10 ini sebagai pengenalan biologi, bahwa biologi ini adalah sebagai sains di mana untuk karakteristiknya yaitu rasional, kemudian objektif, empiris, dan akumulatif. Sementara untuk pengertian biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, di mana biologi berasal dari 2 kata yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Ini sebagai beberapa contoh cabang-cabang biologi. Ada anatomi, ekologi, fisiologi, mikologi, anestesi, embriologi, genetika, mikrobiologi, bakteriologi, entomologi, dan lain-lain. Nah, ini adalah cabang-cabang biologi, di mana setiap cabang biologi ada sekian ya sebagai gambarannya. Terus, bagaimana peranan biologi dalam kehidupan? Ini banyak sekali tentunya, karena biologi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Berarti peran di dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak ya. Ini sebagai contoh peranan biologi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian semateri berikutnya saya akan menyampaikan tentang kerja ilmiah, di mana pembahasan tentang kerja ilmiah yang pertama adalah tentang sikap ilmiah. Untuk sikap ilmiah ini tentu saja peka dan kritis terhadap fenomena yang ada di alam ini.
Sikap yang lain tidak percaya pada tahayul, yang mana tahayul ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terus memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, kemudian memiliki minat yang besar untuk menghasilkan suatu produk sains. Terus sikap apa lagi, yaitu bahwa sikap ilmiah ini orangnya adalah berpikir logis ya, kemudian terbuka, mau menerima kritik dan pendapat dari orang lain, kemudian jujur, objektif terhadap hasil penelitian, dan tentu saja didukung sikap ilmiah yaitu teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa, senantiasa optimis terhadap keberhasilan penelitian, dan juga bersikap hormat terhadap peneliti ataupun orang lain. Anak-anak yang berbahagia, setelah sikap ilmiah, berikutnya materi yang akan saya sampaikan adalah pendekatan ya, keterampilan proses. Nah, pendekatan-pendekatan ini terbagi menjadi klasifikasi, kemudian mengajukan pertanyaan, observasi, menyajikan data, sampai identifikasi sebuah variabel dalam percobaan. Nah, ini di dalam pengamatan dengan panca indera misalnya ya, itu dengan melihat, mendengar, meraba, ya, membaui, dan mengecap. Sementara untuk pengamatan ini tentunya dengan bantuan alat ya. Contoh bantuan alat misalnya dengan penggaris, dengan pengukur panjang objek yang lain ya. Termometer untuk mengukur suhu, higrometer untuk kelembapan ya, timbangan, atau neraca untuk mengukur massa, jam, stopwatch mengukur waktu, dan misalnya kertas lakmus ya, untuk mengetahui derajat keasaman, mikroskop untuk melihat benda-benda mikro atau renik ya, kamera video. Nah, sementara untuk data hasil pengamatan ini terbagi menjadi pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dengan angka, dan ini bersifat cenderung subjektif. Untuk data kuantitatif ini dinyatakan dalam angka, pun kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif. Misalnya tanda minus ya, ini maksud secara kualitatif maksudnya tidak ada ya. Kemudian plus sedikit ya, kalau plusnya tambah banyak berarti maksudnya adalah banyak sekali. Sementara untuk jenis-jenis variabel, ini variabel berdasarkan sifat, misalnya variabel fisika, variabel kimia, variabel biologi ya. Karena kita belajar biologi, ini kita sedikit sampaikan tentang variabel biologi ya. Misalnya tentang organisme parasit ya, predator, dan daya tahan tubuh. Sementara variabel dalam percobaan ada istilah variabel bebas. Ini kadang disebut dengan variabel manipulasi, kemudian variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu. Anak-anak yang berbahagia, setelah sikap ilmiah kita lanjutkan tentang metode ilmiah. Ada tahapan-tahapan di dalam metode ilmiah. Yang pertama ini menemukan atau merumuskan masalah. Yang kedua mengumpulkan data-data, menyusun hipotesis, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis atau dugaan sementara tadi, dan mengolah hasil percobaan. Dan yang terakhir nantinya adalah mengkomunikasikan. Nah, kita pelajari satu persatu berkaitan dengan hal itu ya, metode ilmiah tadi. Mungkin ada pertanyaan, apa yang disebut dengan hipotesis? Nah, ini hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0 ya. Ini menyatakan tidak ada pengaruh. Sementara kalau hipotesis kerja H1 ini menyatakan ada pengaruh.
materi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bekerja di laboratorium. Ini perlu kita sampaikan karena di dalam pengenalan biologi di awal kita tentu saja tidak pernah lepas dari laboratorium. Nah, di dalam laboratorium apa saja yang perlu kita ketahui? Ya, yang pertama tentang tata tertib ya. Tata tertib penggunaan laboratorium. Nah, yang perlu kita lakukan, yang pertama mengenakan baju khusus ya, yaitu jas praktikum. Tidak meletakkan di atas meja kerja barang-barang yang tidak diperlukan. Tidak makan dan minum di dalam ruangan. Tidak memegang secara iseng peralatan-peralatan laboratorium. Mengambil zat bahan sesuai yang diperlukan saja. Kemudian setelah selesai ya tentu saja membersihkan peralatan meja dan ruangan. Memisahkan sampah padat dan cair ya. Kemudian sampai manakala sudah selesai kerja kita di laboratorium ya, perlu kita teliti kembali keadaan sebelum meninggalkan laboratorium, sehingga saat kita bekerja di laboratorium, saat sebelum, proses, dan setelah ini bisa berjalan dengan baik. Ini ya. Terus manakala kita sudah bekerja di laboratorium, nanti apa yang perlu kita lakukan berikutnya, yaitu membuat laporan. Nah, laporan-laporan di dalam kita setelah praktikum ini secara garis besar sistematikanya ya. Ini ada judul apa yang kita praktikumkan ya, ada abstraknya, ada prakata, daftar isi, pendahuluan, kemudian kerangka teori atau pengajian hipotesis ya, metodologi penelitian, adanya pembahasan, kesimpulan saran, daftar pustaka ya, dan lampiran. Nah, ini sebagai contoh laporan di dalam kita menyusun laporan praktikum ya. Anak-anak yang berbahagia, saya kira berkaitan dengan sikap ilmiah sudah cukup ya. Berikutnya kita akan lanjutkan materi tentang objek dan ragam permasalahan yang ada di biologi. Nah, ini sebagai apa istilahnya, objek paling sederhana. Ini dimulai dari molekul sampai sel, jaringan, organ, sistem organ, adanya individu, populasi, kumpulan dari individu ya, komunitas, ekosistem, bioma, dan paling puncak adalah biosfer. Nah, demikian pembelajaran di pertemuan kita hari ini. Walaupun sederhana ya, dan lewat daring, semoga bisa bermanfaat bagi kita. Nah, Pak Joko akan memberikan tugas pada kalian yang nanti saya harapkan setelah kalian melihat tayangan yang sudah kita pelajari hari ini ada tagihan yang berupa kuis ya. Ini tolong kalian catat ya, dan nanti silahkan dikerjakan dan bisa dikumpulkan lewat media yang ada. Ini kita di SMA 1 menggunakan Eskul 2000 ya. Nanti silahkan kalian kumpulkan di Eskul 2000. Pun andai ada kendala nanti bisa dikirim di psikologi di saya ya. Ini pertanyaannya, silahkan nanti kalian catat, bisa kalian ketik lewat Word atau ditulis tangan ya, boleh. Baik, anak-anakku yang berbahagia, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Sudah saya sampaikan dari materi ya, kemudian KD-nya, tujuan pembelajaran, kemudian konten materi, dan penugasan.
Selamat belajar dan sukses selalu bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.